Di situ bakal ada negara Mm-mm. lain atau delegate lain dari negara lain. Dan di situ setelah melakukan speech mereka, Mm-mm. bakal ada clauses yang Mm-mm. yang semua delegate bisa bikin alliance sama delegate lain tentang membuat resolution paper. Wow. Kayak membuat solusi bersama. Kalau Mm-mm. misalnya masalah saya berkaitan dengan masalahnya, contoh negara Sweden. Mm-mm. Nah, berkaitannya kayak sama, oh nanti delegate Sweden bakal angkat placard, saya tertarik dengan solusi Anda, saya ingin mengkolaborasi dengan delegate Spanyol kayak gitu. Diajarkan jadi pemimpin, Mm-mm. jadi leader. Mm-mm. Leader itu bukan yang paling berisik, Mm-mm. itu tapi sebenarnya leader itu yang paling pemberani dan ngomongnya sangat jelas to the point. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bareng sama saya, Valdo. Dan di sebelah saya sudah ada salah satu siswa baru nih. Tepuk tangan dong untuk Beril. Oke, senyum dong Beril. Gitu. Selamat datang teman-teman di ruang BK, bicara kebaikan ya. Di sini kita akan ngobrol panjang lebar sama salah satu siswa baru kita, namanya Beril. Tadi saya sudah sebutkan di awal tentang ada hal yang sangat-sangat menarik nih untuk kita kulik nih. Karena ini untuk kali pertamanya anak ICMS bisa speech di panggung internasional. Panggung apa itu? Mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan banyak tanya sama Beril ya. Oke Beril, boleh kita sedikit perkenalan diri dulu sama teman-teman di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Beril. Nama panjang saya Muhammad Beril Walidaini Imam Putra Pratama. Saya kelas 7 SMP dan saya mengikuti Aimun. Aimun. Nah, tadi langsung di-spill tuh sama Beril tentang Aimun. Oke, karena Beril sudah menyebutkan tentang Aimun, ya, kita mau banyak nanya nih, terutama Kang Valdo tuh bingung, belum tahu nih soal Aimun. Boleh nggak sih kasih tahu ke kita semua Aimun itu apa? Aimun itu Anda berperan sebagai orang yang berperan sebagai diplomat. Wow, diplomat. Iya, diplomat. Oke. Dan mencari ketemu solusi isu-isu dunia nyata. Mm-mm. Di situ Anda bisa jadi representatif negara, Mm-mm. suruh menemukan solusi Mm-mm. dan masalah negara mereka yang dipilih sama komite mereka, dan mereka harus mencari solusi yang sangat fleksibel. Soalnya di situ banyak delegate lain yang bakal bertanya. Jadi solusinya harus benar-beneran foolproof Mm-mm. dan harus berpikir kritis. Luar biasa. Oke, Kang Valdo udah dapat bocoran nih sebelumnya Beril bahwa Aimun itu adalah Asian Youth Asian Youth apa? International model. Oh ya, Asian Youth International Model United Nation. Ini di bawah UNESCO ya? Iya, saya pilih UNESCO. Wow. Gimana sih awalnya Beril bisa ikutan Aimun ini? Dan sebenarnya saya ditawarkan sama ibu saya. Oh, dari ibu langsung ya? Iya, saya sangat tertarik. Mm-mm. Soalnya ini saya karena ibu saya melihat saya memiliki kelebihan, ditawarkanlah apakah mau mengikuti ini. Mm-mm. Sebenarnya saya sangat kaget banget dengan pertama kalinya. Saya juga gak tahu Aimun itu apa dulunya. Awalnya ya, nggak tahu ya. Tapi yang saya tahu itu diadakan di Kuala Lumpur dan ini lomba internasional. Wow. Oke, apa yang membuat tadi kamu bilang kamu sempat tertarik nih? Apa yang membuat kamu tertarik? Di situ saya tertarik karena di situ
Anda diajarkan untuk menjadi diplomat, untuk debate sama delegate orang lain, dan bisa ketemu banyak orang dari negara lain. Wow, dan ini for the first time kamu speech di panggung internasional ya? Iya. Wow, gimana nih Beril persiapannya sampai hari ini? Saya sudah sebelum ke ICMS saya sudah researching tentang posisi Spain dan masalah Spain apa. Bentar, berarti di sini kamu membahas mengenai Spanyol, Iya. walaupun dari Indonesia. Iya. Tapi yang dibahas adalah tentang kebudayaan Spanyol berarti. Iya. Wow, ini kan jadi sesuatu yang baru lagi kan. Pertama, berpidato di luar negerinya adalah pertama kalinya buat kamu. Iya. Dan ini kali pertamanya kamu juga mempelajari tentang kebudayaan Spanyol. Iya. Nah, sebenarnya sebelum kita ngebahas ke sana, ada nggak sih proses seleksi yang kamu lewatin sebelumnya? Sebenarnya tidak ada seleksi, yang dibutuhkan itu bahasa Inggris Anda bagus dan minimal di hadapan saya minimal B1, minimal B2 atau C1, yang itu udah mau native English beneran. Dan kamu dapat di nilai apa? Kategori apa? Saya dapat di antara B2 atau C1. Dan itu hampir menjadi native berarti? Iya, itu Di level hampir menjadi native? 90%-an di kata saya. Wow, berarti kamu sedikit lagi nih, Beril ini Englishnya advance nih berarti nih. Iya. Wah, luar biasa. Oke, sampai pada akhirnya nih, kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk debate ya? Debat untuk mewakili kebudayaan Spanyol. Itu kamu memilih Spanyol atau memang sudah ditentukan, Beril kamu dapetnya Spanyol ya? Itu apa gimana? Jadi sebenarnya negara kita Indonesia itu besar. Ya. Dan dengan saya dengar Indonesia semuanya sudah penuh. Dan komite saya UNESCO mencari negara lain yang belum ada representatif. Oke. Dan saya ditaruh di Spanyol. Ditaruh di Spanyol. Iya. Kamu sendiri atau ada tim? Di situ bakal ada negara lain atau delegate lain dari negara lain, dan di situ setelah melakukan speech mereka bakal ada clauses yang semua delegate bisa bikin alliance sama delegate lain tentang membuat resolution paper. Wow. Kayak membuat solusi bersama. Kalau misalnya masalah saya berkaitan dengan masalahnya, contoh negara Sweden. Nah, berkaitannya kayak sama, nanti delegate Sweden bakal angkat placard, saya tertarik dengan solusi Anda, saya ingin mengkolaborasi dengan delegate Spanyol kayak gitu. Oh, berarti itu yang nantinya kamu akan lakukan ketika di sana. Nah, dari Indonesia sendiri yang akan membahas tentang Spanyol, apakah hanya kamu? Sebenarnya ada beberapa lagi. Dengan data cek saya, terakhir saya lihat ada yang representatif Spanyol dan pilih UNESCO juga, tapi dari Filipina. Wow, kamu sudah kontakkan sama dia? Belum. Belum, tapi udah satu grup? Belum, nanti bikin grupnya di situ. Soalnya ketika di Kuala Lumpur nanti. Gitu. Iya. Berarti nanti kalian akan bertemu langsung di Kuala Lumpur, first meet-nya? Iya. Face to face bareng sama komite yang membahas tentang Spanyol, itu langsung di Kuala Lumpur. Wah, kamu tuh suka bahasa Inggris ya? Ya, emang saya dari kecil tertarik. Tertarik sama bahasa Inggris. Jarang loh maksudnya ada anak. Ya mungkin anak sekarang memang pada sering berbahasa Inggris ya, sama orang tua juga mungkin dilatih di rumah pakai bahasa Inggris, Bunda ya. Atau memang karena kamu suka bahasa Inggris aja di sekolah? Sebenarnya saya nggak dilatih sama bunda saya sebenarnya belajar sendiri. Belajar sendiri malah? Saya dulunya juga tidak tahu sih apa itu bahasa Inggris. Dan saya melihat di YouTube ada orang yang native English yang dari Amerika, saya sangat tertarik. Gak tahu kenapa, tapi dengan video-video mereka seru, sangat
seneng aja. Saya sangat tertarik dan saya sebenarnya dulu gak tahu apa kayak caption gitu. Saya hanya ikutin mereka gimana muka expression mereka gerak setiap melakukan dan mengucapkan setiap kata dan saya ya Belajar dari sana ya. ya saya langsung praktek gitu. Iya iya iya. Ini memang banyak terjadi sih di anak-anak zaman sekarang bisa berbahasa Inggris karena melihat mungkin ya dari tayangan-tayangan, dari konten-konten luar negeri gitu kan, dari sana mereka Banyak. belajar berbahasa Inggris. Dan kemampuan public speaking kamu nih, kamu tuh masih umur kamu sekarang berapa? 12. 12 tahun. Kemampuan public speakingnya untuk di umur 12 tahun menurut Kang Faldo ini udah sangat luar biasa loh. Tertata rapi, bisa menjelaskan sesuatu dengan pelan-pelan, dengan bahasa yang mudah. Kamu memang suka public speaking berarti? Di sekolah saya emang sering Sekolah sebelumnya ya? sekolah sebelumnya saya suka sering melakukan public speaking buat semuanya. Oh, wow. Dan rata-rata menggunakan bahasa Inggris? Iya. Wow. Jadi dari sana Beryl sudah terlatih untuk speech menggunakan bahasa Inggris namun sebelumnya di panggung internal. Iya. Ya, sekarang kita langsung beranjak ke panggung internasional. Iya. Masya Allah. Oke, kita balik lagi mengenai kamu yang akan membahas soal Spanyol nih. Nah, tentang budaya Spanyol, bagaimana cara kamu bisa mempelajari dan mendapatkan akses informasi itu? Saya memakai Wikipedia. Saya Oke. research tentang Spanyol seperti makanan khas mereka, apa yang mereka lakukan di situ sebagai tradisi mereka dan saya sudah research dengan untuk kebutuhan saya di Model United Nation. Dan kamu udah punya cukup banyak riset untuk bahan riset untuk bukan buat solution paper tadi. Sudah. Wah, di sini ada native kita namanya Mr. Ahmed. Ya. Bagaimana dengan bimbingan kamu selama ini sama Mr. Ahmed? Mr. Ahmed sudah menunjukkan saya gimana untuk melakukan ekspresi di situ. Di situ harus tenang dan yang penting speak clearly aja. Oke. Oh, berarti sama Mr. Ahmed itu lebih ke bagaimana Beryl nanti speech-nya. Iya, sama persiapan gitu. Oke, menarik nih. Nah, sejauh ini kamu sudah banyak menemukan tentang kebudayaan Spanyol nih ya. Boleh nggak, Kang Faldo pengen tahu nih, apa sih hal menarik yang udah kamu temukan tentang kebudayaan Spanyol yang nantinya akan kamu bahas di di AIMU nanti? Saya sudah melakukan researching. Saya tertarik sama makanan khasnya Spanyol. Ada namanya Espanyol na tortilla. Itu bukan sebenarnya kedengarannya kayak tortilla tapi sebenarnya kayak saya lupa nama Spanishnya apa tapi yang penting itu Spanish omelet. Oke, apa yang membedakan dia dengan omelet dari negara lain? Kan omelet nih. Spanish omelet itu dengan saya dengar mereka itu dengan masaknya sangat unik. Soalnya dikocoknya harus cepat dan masaknya harus kayak sangat-sangat harus cepat gitu biar anginnya dimasak dengan telurnya jadi biar empuk dan mereka pakai olive oil biar jadi ada rasa olive oilnya dengan rasa unik. Oke, berarti kamu tertarik dengan kulinernya ya? Iya. Kulineri Spanyolnya. Wah, ini sesuatu yang seru sih untuk kita bahas kalau kita pisahkan tema tentang kebudayaan Spanyol. Kayaknya Beryl banyak tahu nih soal budaya Spanyol. Iya. Kalau saya sih tahunya cuma Lamine Yamal doang. Dari Spanyol. Oke, sejauh ini bagaimana dengan paper yang sudah kamu siapkan, Beryl? Paper yang saya sudah siapkan. Berapa persen kira-kira persiapan untuk paper kamu? Dengan resolution paper saya sebenarnya resolution paper saya harusnya dibikin di Model United Nation tapi saya harus prepare untuk plan B. Tidak bakal tahu di situ bakal terjadi apa. Oke, jadi kamu sudah mempersiapkan plan B-nya juga? Iya, jadi saya sudah bikin position paper. Position paper itu sebagai ya information paper dengan apa ketahuan aku tentang Spanyol dikasih ke juri. Wow, jadi boleh ya sebenarnya membuat plan B kayak gitu ya? Iya. Nggak cuma sekedar one topic doang yang mau dibahas di sana gitu ya? Wah itu menarik sih. Nah, yang namanya debat pasti kan kita akan beradu argumen.
ya kan, bertukar pendapat dan bertukar pandangan dengan mungkin dari delegate lain nih. Ya. Ya, bagaimana cara kamu mungkin proses latihan aja ya? Bagaimana proses latihan kamu untuk bisa mempertahankan argumen-argumen kamu nantinya, biar kamu tetap bisa mewakili posisi Spanyol nih? Saya palingan kalau misalnya lagi di debate, orang bukan artinya lagi argumen itu harus paling kencang, yang paling bersuara. Oke, menarik sih ini. Tapi sebenarnya orang yang sebenarnya di situ kan di model United Nation diajarkan jadi pemimpin, jadi leader. Leader itu bukan yang paling berisik, itu, tapi sebenarnya leader itu yang paling pemberani dan ngomongnya sangat jelas to the point. Oh, oke. Berarti di situ ya poin utamanya, bukan ngotot-ngototan. Iya. Ya. Oke. Tapi bagaimana cara kita bisa menyuarakan sesuatu dengan lantang? Kalau mau saya sudah ada strategi namanya hook point action. Wis, gimana tuh? Coba boleh apa? Hook point action. Hook itu memancing perhatian delegate-delegate lain atau chair atau juri untuk menjadi lebih menarik. Soalnya di situ dinilainya dengan gimana ngomong speech-nya, apakah unik, apakah menarik. Lebih menarik itu sama dengan jadi the best delegate. Oke. Sama point action. Point itu setelah memancing perhatian semua orang, langsung actionnya kayak, ayo kita bersama melakukan ini dan kita membangun ini sama poin itu kan poinnya. Itu action, sama poinnya itu setelah action atau setelah ngehook memancing, langsung to the point aja, mau lakukan apa, solusinya apa. Jadi di situ orang nggak mau denger orang ngomong buat kayak 10 menit gitu. Oke. Di situ hanya 90 detik kalau melakukan opening speech. Oke, cuma 90 detik. Berarti gimana caranya kamu hook point action tadi itu bisa selesai dalam 90 detik? Saya membuat sesuatu clear speech aja. Oke. Ini apa nih Beril sekarang nih yang ada di hadapan kita nih? Ini catatan kamu kah? Iya. Boleh kita lihat? Boleh. Boleh. Dia bawa catatan guys. Saya salfok sama ini nih. Consi reveals. Wow. Ini hasil risetnya kamu nih? Ya. Oke, ini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ini gimana nih? Ini saya berdiri nggak apa-apa nih? Tidak apa-apa. Oke, ini hasil risetnya Beril. Iya. Ya. Di sini. Dan ini nanti yang akan kamu presentasikan? Ya. Oke. Tapi ini semuanya sebagai backup information. Backup information. Dan ini tebal-tebal Beril? Iya, emang. Saya kira ini cuma slide doang gambar gini, tapi ternyata maaf ya Beril ya. Di dalamnya sebenarnya Boleh banyak. saya ambil buka? Boleh ambil ya? satu aja. Ambil satu ya. Ini kalau misalnya diginiin tuh, teman-teman, ini tuh lembaran banyak nih. Conference Day. Wah, di sini banyak lagi tuh isi materinya. Gitu ya, tuh. Dan ini adalah bahan materi yang nanti kamu akan bawa di Kuala Lumpur. Iya. Tanggal berapa boleh dikasih tahu? Dengan saya dengar tanggal 24 Agustus. 24 Agustus. Wah, luar biasa Beril. Ini semoga lancar. Kamu gugup gak sih untuk speech di panggung internasional? Sebenarnya saya tidak gugup. Gak gugup ya? Kenapa tuh bisa gak gugup tuh? Ya, yang penting kalau mau paling di notice ya pede aja. Pede aja dulu ya. Ya. Gak boleh ragu ngomongnya. boleh ragu. Keluarin aja clear speech tadi ya. Itu Clear dia. speech. Gimana sih? Ya namanya juga nervous mah pasti ada kan? Ada. Cuman gimana cara kamu memanage rasa nervous tadi? Saya sebenarnya dari kecil sudah pede, tapi dengan strategi saya pikirin tidak ada banyak orang. Lagi ngomong sendiri di cermin. Oke, jadi kamu terbiasa ngomong depan cermin sendiri, ngelihat diri kamu sendiri. Iya, saya sering kalau misalnya lagi jalan saya ngomong sama diri sendiri. Soalnya saya dulu itu kayak sebagai introvert, tapi lama-lama saya sebagai extrovert. Oke, wah ini menarik nih kalau gitu. Berarti dari introvert bergeser jadi extrovert. Iya. Oke. Di Agustus nanti nih ya,
kamu kan bakal berangkat ke Malaysia nih. Ya, selain persiapan materi, ya apa aja yang kamu persiapkan? Ya palingan saya sudah siapkan seragam-seragam saya itu Oke, seragam sekolah atau seragam ya sebagai delegate jas ya gitu? jas Oke. pakai kayak sebagai ya Nanti ke Malaysia kamu sama clothing. siapa sih? Sama Bunda? Ya soalnya saya itu UNESCO itu hanya buat 15 sampai 12 Mm-mm. dan itu masih wajib untuk diawasi Sama orang sama tua. orang tua atau ya yang Perwakilan lain lah ya ya, orang dewasa perwakilan lain. gitu ya. Oke, kamu punya target nggak nanti ketika di Aimun nanti? Apa nih yang pengen kamu capai di sana? Saya mau tahu kalau misalnya anak kecil itu bisa umur itu sebenarnya bukan apapun. Saya mau proof Umur hanya angka. umur itu hanya angka dan saya mau proof kalau kamu kerja keras itu bisa melakukan apapun. Keren. Dan kalau saya mau tunjukkan walaupun saya representatif Spanyol, saya mau menunjukkan anak Indonesia itu bisa-bisa. Keren. Tepuk tangan untuk Beril, luar biasa. Beril, Kang Valdo boleh nggak sih minta kamu untuk sedikit memberi motivasi nih sebagai penutup ya. Untuk teman-teman kamu nih dan adik-adik kamu nih. Biar bisa kayak kamu deh. Berani ngomong, berani tampil, berani mematahkan rasa malunya. Kalau teman-teman mau jadi tidak pede atau mau mencapai sebuah tahap untuk menjadi lebih berani, lebih baik berpikir dengan kata-kata saya itu kerja sama hidup itu nggak selalu mudah. Nanti di tahap-tahap hidup pasti akan pusing atau orang bilang stres. Stres dulu baru enjoy. Maksud stres dulu baru enjoy itu kerja keras dulu hari ini semuanya diguna-gunain. Walaupun susah, walaupun ribet, apapun kalau kamu teman-teman belum kerjakan hari ini, besoknya bakal jadi lebih ribet lagi. Yang penting stres dulu baru enjoy. Sebagai contoh, masa kecil sekarang enjoy dulu, tapi nanti masa dewasanya nanti stres, pusing kerja gitu. Saya sebenarnya maunya sekarang saya mau dengan Susah payah dulu, susah kerja payah keras dulu. mau coba untuk yang penting kerja keras. Walaupun saya tidak saya pede walaupun saya capek nanti, walaupun saya nanti stres apa saya, yang penting saya tahu kebesokannya saya Jauh lebih ringan. lebih enjoy. Kalau misalnya lakukan PR sekarang, besok gak usah. Besok tinggal relax saja. Oke. Kalau misalnya ada tes, latihannya dari sebulan sebelum tesnya. Jadi tinggal ulang-ulangin lagi. Biar lebih mudah. Kebanyakan teman-teman saya juga, kebanyakannya mereka kayak 1 minggu sebelum tes kayak buru-buru gitu. Otak mereka stres kan, banyak pikiran. Iya. Nah itu yang bikin mereka tidak fokus. Akhirnya pusing. Yes, itu kenapa kayak saya tidak mau melakukan itu. Saya mau sebelum hari besok saya sudah prepare. Yang penting stres dulu baru enjoy, kerja sekarang, besoknya tinggal santai. Oke, tepuk tangan untuk Beril. Luar biasa, motivasinya sejak dini udah sangat-sangat deep ya. Untuk kita yang dewasa ini cukup menampar ya. Generasi-generasi pemalas ya. Bahwa ada nih teman-teman ya, siswa ICMS ya di sini alhamdulillah ya, kita insya Allah apapun yang jadi minat bakat anak-anak, termasuk salah satunya speech ya. Ini kita sangat support ya. Insya Allah guru-guru, bagaimana masalah guru-guru semua support di sini? Support, Semua support ya. fully support. Fully support dan mereka tidak menghalang-halangi ya. Tidak. Alhamdulillah. Jadi apapun yang jadi minat bakat anak-anak di bidang speech, di bidang pidato atau penampilan atau apapun lah ya. Ini salah satu kategorinya. Alhamdulillah anak-anak CMS beberapa, salah satunya Beril
insya Allah nanti akan menjadi perwakilan Indonesia untuk delegate Spanyol ya, untuk membahas tentang Spanyol dan menjadi siswa pertama ICMS yang akan berangkat ke Kuala Lumpur mewakili Indonesia dan ICMS di UNESCO, di AIMON. Kita doakan semoga nanti perjalanannya nanti di bulan Agustus berjalan dengan lancar, speech-nya bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya, dan bisa membanggakan nama orang tua, nama keluarga, bangsa dan kita semua teman-teman. Selamat untuk Beril ya, semangat berjuangnya ya, kerja keras terus sampai nanti kita selesai, kita ketemu lagi setelah kamu pulang dari Kuala Lumpur, oke? Kita pengen denger cerita-cerita kamu selama di sana. Sampai berjumpa lagi teman-teman semuanya di Ruang BK episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.